Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahil qawi sultanuh, al-wadihi burhanuh, al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanuh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilaha wahida wa rabban syahida. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul awwalina wal akhirin wa rahmatan lil alamin. Amma ba'd. Hadirin pemirsa Netizen Live di mana saja berada, warga Nahdien yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengawali jumpa kita pada kesempatan malam hari ini, selaku hamba Allah yang beriman kepadanya, senantiasa kita memanjatkan puja dan puji syukur atas segala nikmat dan karunia yang diberikannya kepada kita sampai dengan malam hari ini. Kita masih dalam keadaan iman dan Islam, masih dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam sama kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga limpahan berkah dan syafaat beliau akan sampai kepada kita sekalian, umat di akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sudah berada di minggu pertama bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan yang dimana seluruh alam jagat raya ini bergembira atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga alhamdulillah kita selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun turut gembira, merasa sangat gembira dengan bulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga pada kesempatan ini kita akan coba melihat beberapa untayan yang ditulis dalam kitab Simtud Durar Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habsi, mengurainya dengan indah, dan kita akan mengutip beberapa penjelasan atau beberapa uraian yang berkaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita awali dari sebuah riwayat, waqad akhraja Abdul Razzaq bisanadihi an Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma. Jadi dari Abdul Razzaq dari Jabir radhiyallahu anhuma, qala, beliau Jabir berkata, qultu ya Rasulullah bi abi wa ummi, wahai Rasulullah, bi abi wa ummi, demi ibu dan ayahku, akhbirni, kabarkan kepadaku, atau beritahukan kepadaku, informasikan kepada saya, an awwali syai'in khalaqahullahu qabla al-asya',
sebelum adanya sesuatu, yang pertama Allah jadikan sebelum adanya sesuatu. Jadi di polu unga amila boti, apa yang pertama kali Allah jadikan, apa yang Allah pertama kali ciptakan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Jabir, wahai Jabir, innallaha khalaqa qabla al-asya'i, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan sesuatu sebelum adanya sesuatu, yaitu nura nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yakni cahaya nabimu, nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di polu unga amila beti mamula-mula tinelo li Muhammad sallallahu alaihi wasallam min nurihi, yang nur Muhammad ini berasal dari cahayanya. Yang nur Muhammad ini berasal dari cahaya Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabim mubin, telah datang kepada kalian minallahi nur, telah datang kepada kalian dari Allah cahaya, wa kitabim mubin, dan kitab yang nyata. Cahaya itulah cahaya Nabi Muhammad, wa kitabim mubin, dan kitab yang nyata itulah Al-Quran. Sehingga antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Al-Quran itu sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Dalam riwayat yang lain dituliskan, waqad warada min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala. Jadi hadis ini dari Abi Hurairah radhiyallahu an, sungguh beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kuntu awwalan nabiyyina fil khalqi wa akhirahum fil ba'thi. Kata Nabi, aku adalah Nabi yang paling pertama diciptakan. Belum ada Nabi Adam, belum ada yang lain. Yang pertama dijadikan, diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa akhirahum fil ba'ats, tetapi aku yang paling terakhir diutus. Aku yang paling terakhir diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi Muhammad itu bukan Nabi yang terakhir, Nabi yang pertama diciptakan oleh Allah, tetapi Nabi yang paling terakhir diutus oleh Allah. Dari segi penciptaan, beliau yang paling mula sebelum adanya yang lain. Sehingga laulaka ya Muhammad khalaqtuka li ajli, jika bukan karena engkau wahai Muhammad, aku tidak jadikan segala sesuatu. Khalaqtuka li ajli, aku jadikan engkau karena aku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Wa khalaqtu kulla syai'in li ajlika, dan aku jadikan segala sesuatu karena engkau. Jadi Nabi Muhammad dijadikan oleh Allah karena Allah, dan selain Nabi Muhammad dijadikan oleh Allah karena Nabi. Selain Nabi Muhammad itu apa saja? Jibril, semua malaikat, surga, neraka, pahala, semua dijadikan oleh Allah karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah
keutamaan-keutamaan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awwalul khalqi wujuda wa asrafuhum mauluda. Ini ungkapan-ungkapan pujian kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang paling pertama wujud diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kelahiran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya sering sampaikan, kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak seperti lahirnya manusia pada umumnya. Kalau manusia pada umumnya lahir untuk diislamkan, tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir membawa Islam. Kalau manusia pada umumnya dilahirkan untuk ditauhidkan, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir membawa tauhid. Sehingga kejadian-kejadian detik-detik lahirnya Nabi Muhammad itu berkaitan dengan hal-hal seperti itu. Detik-detik lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan hal-hal yang bersifat keyakinan, keislaman, tauhid. Seperti yang terjadi di Persia. Di Persia itu ada satu polutube raksasa, tempat api, di mana api itu selama 1000 tahun tidak padam-padam. Angin yang keras, hujan yang lebat, tidak mati. Saking hebatnya api itu disembah oleh orang-orang Majusi di Persia. Dianggap Tuhan oleh orang Majusi. Tapi ketika Nabi Muhammad lahir, api itu dengan sendirinya mati. Api itu dengan sendirinya mati. Kenapa? Karena api itu simbol kesyirikan. Sedangkan Nabi Muhammad lahir membawa tauhid. Sama dengan di Palestina atau di Israel, ada dinding ratapan. Dinding ratapan tempat ibadahnya orang-orang Yahudi. Dinding kokoh berdiri. Orang Yahudi kalau beribadah di situ sambil meratap, sehingga dikatakan dinding ratapan. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dinding yang sekian puluh tahun, sekian ratus tahun berdiri kokoh, dinding itu hancur seketika. Karena dinding itu simbol kesyirikan, sedangkan kelahiran Nabi Muhammad membawa tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingganya Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah menyampaikan, man azzama maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam la yakhruju minad dunya illa bil iman. Barang siapa yang mengagungkan, man a'zama, barang siapa yang mengagungkan, barang siapa yang memuliakan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yakhruju minad dunya illa bil iman, tidak akan meninggalkan dunia kecuali dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di mana-mana di dunia ini yang namanya ada komunitas umat Islam, setiap bulan Rabiul Awal itu pasti ada perayaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di sebagian daerah di Indonesia, contohnya di Jawa Timur, di bagian Madura, itu kalau kita di sini kan arba'in nabawiyah, 40 malam.
sebulan lebih 10 hari. Tapi kalau di Madura itu sebulan sebelum Rabiul Awal sampai sebulan setelah Rabiul Awal, 3 bulan. 3 bulan. Jadi sebulan sebelum Rabiul Awal, sebulan setelah Rabiul, 3 bulan. Dan itu pagi, siang, sore, malam. Pagi di mana, sorenya di mana, malamnya di mana. Paginya di pondok mana, sorenya di pondok pesantren mana, di mushola masjid mana. Setiap hari selama 3 bulan. Itu luar biasa. Makanya tidak ada negeri sehebat Indonesia dalam hal merayakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada. Semua dengan ciri khas masing-masing, semua dengan kulturnya masing-masing, dengan tujuan yang sama, memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kutip lagi beberapa ungkapan di dalam Maulid ini. Wa hina baraja sallallahu alaihi wasallam min batni ummihi baraja rafi'an tarfahu ila sama. Jadi Nabi Muhammad itu ketika dilahirkan min batni ummih, dari rahim ibunya, ketika lahir itu langsung menengok ke langit, ila sama. Jadi setelah sujud ucapkan takbir Allahu Akbar, kemudian melihat ke langit. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa zayyannaha lin-nazirin. Dan Allah menghiasi langit itu bagi orang yang memandangnya, atau bagi siapa yang memandangnya. Siapa yang memandang langit? Nabi Muhammad. Maka dihiasi. Allah perintahkan malaikat untuk menghiasi langit. Setelah dihiasi dengan perhiasan-perhiasan surga, lalu malaikat Jibril bertanya kepada Allah, "Ya Allah, apakah telah tiba hari kiamat?" Karena tiba-tiba langit dihias, diperintahkan untuk dihias. Maka malaikat Jibril setelah langit dihias, malaikat Jibril bertanya, "Apakah telah tiba hari kiamat?" Kata Allah, "Tidak. Aku perintahkan kalian untuk menghiasi langit menyambut hari kelahiran makhluk yang aku kasihi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Maka dihias. Karena dihias, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika lahir itu memandang ke langit. Wa kana waqtu maulidi sayyidil qaunain min asy-syuhuri syahra Rabiul Awal. Jadi ketika Nabi Muhammad lahir, Sayyidil Kaunain, pemimpinnya dua kaum, pemimpinnya dua bangsa, Makkah dan Madinah. Atau boleh dikatakan dua kaum, manusia dan jin, atau bisa dikatakan dua kaum, manusia dan malaikat. Lahir kapan? Syahra Rabiul Awal, bulan Rabiul. Wa min al-ayyami yaumal itsnain, pada malam Isnin, malam Senin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang puasa hari Senin. Tentang fadilah puasa hari Senin, beliau menyampaikan hari Senin hari kelahiranku. Jadi tanpa kita sadari, kalau kita puasa hari Senin berarti kita merayakan hari kelahiran. Maka orang merayakan Maulid Nabi itu tidak harus bulan Rabiul Awal. Ketika dia puasa hari Senin di bulan Muharram pun berarti dia sudah merayakan Maulid Nabi. Karena itu Nabi yang menjelaskan sendiri, aku puasa hari Senin karena hari Senin hari kelahiran. Dia puasa di bulan Dzulhijjah, puasanya hari Senin, sama dengan dia merayakan Maulid. Maka kalau kita puasa Senin, kita niatkan untuk
bergembira lahirnya Nabi Muhammad. Karena gembiranya orang dengan lahirnya Nabi Muhammad itu istimewa. Abu Lahab saja dapat keringanan. Abu Lahab hanya karena dapat berita ponakannya lahir, lalu dia bebaskan ini sang budak, maka Abu Lahab pun mendapat keringanan di neraka. Hanya karena gembira dengan lahirnya Nabi Muhammad. Maka kalau kita puasa hari Senin, selain kita ittiba Nabi SAW, sunnahnya puasa hari Senin, kita niatkan pula untuk bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad. Maka keliru kalau ada orang yang beranggapan bahwa merayakan Maulid Nabi itu atau bergembira dengan Maulid Nabi itu tidak punya dasar. Padahal Nabi SAW pun mensyukuri hari kelahirannya dengan berpuasa. Hari Senin, wa qad warada annahu sallallahu alaihi wasallam wulida makhtunan makhulan maqtu'ash syurrah. Jadi ini ada 3 keistimewaan Nabi ketika lahir. Yang pertama, wulida makhtunan, anak yang ketika lahir sudah dikhitan, artinya sudah bersih, mak beresi. Jadi masih dalam rahim ibunya sudah dikhitan. Siapa yang menghitannya? Malaikat Jibril. Maka kalau kita baca proses hamilnya Aminah dari bulan pertama sampai hari kelahiran itu bergantian yang datang menjenguk. Kalau kita orang sekarang mau pi balia di ibu haji di rumah sakit. Ketika Aminah dalam keadaan hamil pun bergantian yang menjenguk. Yang menjenguk malaikat Jibril, yang menjenguk Bunda Maryam, ibunya Nabi Isa, yang menjenguk orang-orang yang dimuliakan oleh Allah semua datang. Karena sebagaimana kata malaikat Jibril ketika menjenguk di bulan pertama, bulan Aminah itu hamil bulan pertama, bulan Rajab. Di bulan Rajab Jibril datang, kata malaikat Jibril, beruntunglah engkau Aminah, berbahagialah engkau wahai Aminah, karena yang di dalam rahimmu adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makhtunan, anak yang ketika lahir sudah dikhitan, dalam artian bersih. Kalau kita orang lahir dulu baru dikhitan. Kemudian yang kedua, makhulan, Nabi Muhammad itu lahir sudah bercila, sudah berhias matanya. Maqtu'ash syurrah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anak yang lahir sudah mampu berbicara. Maka kalau ada yang bilang anak yang bisa berbicara Nabi Isa, Nabi Muhammad sudah lebih dulu. Nabi Muhammad sudah lebih dulu. Ketika Nabi Nuh alaihi salam diperintahkan oleh Allah membuat bahtera kapal, karena akan ada banjir. Setelah kapal itu dibuat, kalau istilah sekarang finishing, sudah hampir selesai pembuatan kapal yang besar. Tiba-tiba di salah satu bagian badan kapal itu ada badan kapal yang belum tertutup. Kalau kita baca dalam satu kitab yang judulnya Sab'atul Asrar, belum tertutup. Maka Nabi Nuh alaihi salam bermunajah, ya Allah, sudah mau selesai waktu, hujan akan turun, banjir akan datang, tapi masih ada bagian kapal yang belum tertutup. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab doa Nabi Nuh itu,
mengutus malaikat Jibril membawa lembaran-lembaran kayu atau lembaran-lembaran papan untuk menutup badan kapal yang belum tertutup. Ternyata ada 5 lembar papan yang belum selesai. Dibawalah 5 lembar kayu itu dari surganya Allah Subhanahu wa taala, dan 5 lembar kayu itu bertuliskan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan 4 orang sahabat khulafaur rasyidin, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kalau kita baca dalam kitab Daqaiqul Akhbar, 4 orang sahabat ini sudah mengawal Nabi Muhammad masih di alam ajali. 4 orang sahabat ini sudah mendampingi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semenjak di alam arwah. Maka ketika Nabi berdoa meminta Sayyidina Umar, itu Nabi Muhammad menyerahkan kepada Allah. Ya Allah, berikan aku satu di antara 2, Umar atau Abu Jahal. Maka yang dikabulkan oleh Allah Umar yang masuk Islam. Karena memang semenjak di alam arwah 4 orang ini, 4 manusia ini sudah berdampingan. Nur Muhammad didampingi oleh Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu taala anhum ajma'in. Sehingga itu menjadi simbol-simbol dalam Masjid Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, Masjid Ahlus Sunnah wal Jamaah itu selalu ada simbol-simbol sahabat. Ada 4 tiang. Nah kalau sekarang 4 tiang itu simbol 4 sahabat, Nabi Muhammad di mana? Nabi Muhammad mihrabnya, imamnya. Nabi Muhammad imamnya. Nah, gitu. Hadirin pemirsa netizen di mana saja berada, warga Nahdiyin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini juga tertulis qalatis syafa'. Jadi syafa' ini kalau di kita hulango. Hulango itu apa? Bidan kampung. Orang yang keahliannya, orang yang kemahirannya membantu orang melahirkan. Jadi Ummu Syafa' ini hulango, bidan kampung yang menemani Aminah ketika melahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Ummu Syafa', karena beliau yang menyaksikan kelahiran Nabi, fasami'tu qailan yaqulu rahimakallah au rahimaka rabbuk. Kata Ummu Syafa', aku mendengarkan suara gaib. Suara gaib. Yang suara itu berkata, rahimakallah, Allah merahmatimu wahai Aminah. Allah merahmatimu wahai Muhammad. Au rahimaka rabbuk, dan engkau adalah rahmat Allah, dan engkau rahmat Tuhanmu. Qalatis Syafa', kemudian Ummu Syafa' berkata lagi, fa adha'a lahu ma bainal masyriq wal maghrib. Lahirnya Nabi Muhammad itu bersamaan dengan cahaya yang sangat terang, bainal masyriq wal maghrib. Cahaya yang terang itu menutupi masyriq maghrib, timur dan jadi semua penuh dengan cahaya. Itu Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta nadartu ila ba'di kusurir Rum. Begitu terangnya cahaya Nabi Muhammad di hari kelahiran Nabi Muhammad, hatta nadartu ila ba'di kusurir Rum, sehingga aku bisa melihat istana-istana yang ada di Persia dan Roma. Nabi Muhammad lahir di Makkah. Aminah melahirkan di Makkah, didampingi oleh Ummu Syafa' di Makkah. Jarak Makkah dan Roma itu sangat jauh. Tapi dengan cahaya Nabi Muhammad ketika lahir, Ummu Syafa' mampu melihat bangunan-bangunan yang ada di Roma.
saking bercahayanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini luar biasanya kitab kecil ini menguraikan keistimewaan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu la yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa. La yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa. Nabi Muhammad itu la yaqulu, tidak berucap, tidak berkata-kata, wa la yaf'al, dan tidak berbuat illa ma'rufa, kecuali perkataan dan perbuatan yang ma'ruf, yang mulia. Tidak pernah. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab ingin melihat keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada dalam jamban, dalam WC. Ketika Nabi Muhammad keluar dari WC, Umar masuk untuk melihat keadaan WC. Tidak ada bekas kotoran dan bau harum wangi. Tidak ada kecuali yang ma'ruf, yang mulia. Itu keutamaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking mulianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Imam Ahmad bin Hanbal ketika di Madinah, Imam Ahmad bin Hanbal itu kalau ketika di Madinah, ketika dia mau buang air, dia keluar Madinah. Dia keluar Madinah, jauh dari kota. Dia cari tempat yang jauh dari kota untuk menghormati Nabi Muhammad. Sehingga ada ulama-ulama yang ketika pergi haji, yang ketika pergi umroh itu, mereka tidak mau berlama-lama di Madinah. Tidak mau. Mereka takut akan mengotori atau tidak berakhlak kepada Nabi. Di Masjid Nabawi, kebetulan saya pernah berapa kali di Masjid Nabawi, itu jamban di bawah tanah. Jadi kita turun ke bawah, ada bilik-bilik WC di bawah, bukan di atas, di bawah. Kita turun ke bawah. Ada di atas, tapi banyak orang memilih ke bawah. Orang-orang yang paham, orang-orang mereka tidak mau di atas, mereka turun ke bawah. Takut tidak berakhlak kepada Imam Malik ketika di Madinah mau buang air, keluar Madinah dulu. Pokoknya mau ngotak ombongo, rasa-rasa mau buang air, sudah jalan, panggil ambil onta atau apa, keluar Madinah, buang air di luar, karena ingin menghormati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah beberapa riwayat yang bisa kita kutip. Tentunya masih banyak lagi riwayat-riwayat yang lain, yang mudah-mudahan ini menambah semangat kita dalam merayakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam memuliakan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang memang alhamdulillah di Gorontalo ini sudah malam yang ke-10 atau malam ke-11 malam ini, pelaksanaan Arba'in Nabawiyah oleh Majelis Arba'in Gorontalo. Satu saat ada seorang ayah yang anaknya mau menikah.
lalu dia ingin memberikan sesuatu kepada anaknya. Maka datanglah dia kepada Nabi SAW. Datang, dijamu oleh Nabi, dipersilahkan masuk. Lalu ditanya oleh Nabi, apa keperluanmu wahai paman, ammi? Kata sang paman, kata seorang ayah ini, ya Rasulullah, anak saya mau menikah, tapi saya tidak punya apa-apa untuk saya berikan sebagai hadiah pernikahan. Mungkin saja di rumah ini ada. Karena sang ayah ini sangat berharap diberi sesuatu, maka kata Nabi, tunggu sebentar. Maka Nabi masuk ke dalam kamarnya. Ya, kamar Nabi itulah Masjid Nabawi. Batasnya tirai. Masuk ke dalam kamar. Keluar dari kamar, Nabi bawa, kalau kita sekarang botol kecil. Lalu Nabi berikan kepada sang ayah, wahai paman, ini mudah-mudahan bisa jadi hadiah pernikahan anakmu, berikan kepada anakmu. Begitu gembira sang ayah ini, dia pulang ke rumah, dia berikan kepada anaknya, nah ini hadiah pernikahan. Nanti sebentar malam pengantin, resepsi, kau pakai. Tiba malam resepsi, malam pengantin, dipakai. Harum. Yang mencium bau harum satu Madinah. Satu Madinah gempar. Ini harum sumbernya dari mana? Ini wangi ini sumbernya dari mana? Ternyata dari pesta. Pesta siapa yang pakai wangian seperti ini? Ternyata pengantin. Maka para sahabat datangi pengantin, tanya, hai pengantin, minyak wangi yang kau pakai beli di mana? Kata sang pengantin, saya tidak beli. Ini hadiah pernikahan saya dari ayah saya. Mana ayahmu? Sana ayah saya. Maka para sahabat datang kepada sang ayah, tanya, wahai paman, minyak wangi yang kau berikan kepada anakmu sebagai hadiah pernikahan, itu minyak wangi beli di mana? Kata sang paman, saya tidak beli. Saya diberi oleh Nabi Muhammad. Itu hadiah dari Nabi Muhammad untuk saya dan untuk anak saya yang menikah. Maka para sahabat pun datang kepada Nabi Muhammad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Rasulullah, kami minta minyak wangi. Nabi Muhammad tanya, minyak wangi yang mana? Minyak wangi yang kau berikan kepada seorang paman, dan paman itu berikan kepada anaknya sebagai pengantin baru, hadiah pengantin. Kata Nabi Muhammad, itu bukan minyak wangi. Ya Rasulullah, kalau itu bukan minyak wangi, harumnya satu Madinah bisa mencium. Kalau bukan minyak wangi, itu apa ya Rasulullah? Kata Nabi, itu bukan minyak wangi, itu keringat saya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Setetes keringat Nabi Muhammad mengharumkan Madinah. Maka mudah-mudahan kita yang terus bersalawat pun mendapatkan wangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia dan akhirat sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa saya sajikan pada kesempatan ini. Kita akhiri, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.